Halo semuanya, bertemu lagi kita di seri Filsafat Hukum, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu aliran penting di dalam filsafat hukum, yaitu mazhab sejarah. Materi kali ini tentang mazhab sejarah ini diambil dari beberapa buku ini, dan pada tayangan yang pertama kita melihat pandangan dari Friedrich Carl von Savigny sebagai salah satu tokoh penting di dalam aliran filsafat hukum ini. Bagi Savigny, ada beberapa poin penting. Yang pertama, pandangannya bahwa hukum adalah lahir dari hukum kebiasaan. Hukum itu ditemukan dan bukan dibuat. Hukum itu berasal dari perasaan rakyat. Dan bagi Savigny, hukum adalah produk dari suatu bangsa. Hukum juga hadir sebagai ekspresi jiwa bangsa atau Volksgeist, dan hukum tidak bisa berlaku umum dan tidak statis. Sementara bagi Savigny, ahli hukum sebagai medium perkembangan hukum sesungguhnya lebih baik daripada pembuat undang-undang. Demikian menurut Savigny pada bagian yang pertama ini. Dan bagi Savigny, hukum itu tumbuh dan berkembang sebagai produk daripada rakyat. Jadi rakyat merupakan pembentuk daripada hukum. Bagi Savigny, hukum bukan semata dibuat oleh penguasa, namun sesungguhnya tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat. Nah, pada konteks hukum yang hidup di dalam masyarakat, maka hukum senantiasa berubah ketika masyarakat pun secara alamiah mengalami perubahan. Jadi hukum sesungguhnya memiliki sejarahnya sendiri. Hukum hidup dan berkembang di dalam suatu bangsa. Lenyapnya bangsa maka akan menyebabkan hukum turut menjadi lenyap. Hukum memiliki hubungan yang kuat dengan struktur masyarakat dan sistem nilai pada masyarakat. Sementara tahap perkembangan hukum dan masyarakat ialah, diuraikan Savigny, adalah perkembangan melalui elemen-elemen politik, itu yang pertama, dan perkembangan elemen-elemen politik menuju elemen teknis hukum. Dan kemudian yang terakhir adalah menurunnya eksistensi bangsa yang kemudian menyebabkan memudarnya hukum itu sendiri. Kritik bagi Savigny adalah Savigny sesungguhnya kurang memberi tempat pada ketentuan tertulis. Konsepsi tentang kesadaran hukumnya bersifat abstrak. Dan konsep jiwa rakyat sebagai sumber hukum, apa yang dikatakan Volksgeist, itu adalah sesungguhnya masih bersifat abstrak. Pada bagian yang berikut kita beranjak dari von Savigny menuju ke Sir Henry Maine. Bagi beliau, hukum itu sesungguhnya merupakan suatu entitas yang berkembang melalui 5 tahap. Tahapan yang pertama, hukum berkembang dalam budaya masyarakat. Dan tahapan yang kedua, berkembang dalam kelompok elit dalam masyarakat. Dan tahapan yang ketiga, hukum berkembang dalam konteks kodifikasi. Dan tahapan yang keempat ada modernisasi, dan tahap yang kelima hukum berkembang dalam konteks pengembangan dalam keilmuan hukum. Itu menurut Maine pada bagian yang pertama. Dan cara berkembangnya hukum ada 3 poin, yaitu fiksi, equity, dan perundangan. Maine tidak mengesampingkan peran perundangan dan kodifikasi dalam pengembangan hukum pada masyarakat yang telah maju. Demikian dikutip dari Lily Rashidi. 2 tokoh inti, yaitu von Savigny dan Sir Henry Maine, yang menguraikan tentang bagaimana sebuah aliran pokok dalam filsafat hukum, yaitu mazhab sejarah dan pandangan-pandangan inti daripada mereka yang turut membantu perkembangan filsafat hukum, terutama dalam konteks ini adalah berkembangnya aliran mazhab sejarah ini. Demikian apa yang boleh disajikan hari ini, semoga dapat membantu menambah wawasan bagi kita sekalian.